Bapa, kami tetap menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tangan-Mu. Baik mereka semua yang ada di ruangan ini maupun mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, yang saat ini dalam kandungan, segala sesuatunya kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa segala roh kutuk, nenek moyang, agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan kami tolak usir demi nama Adonai Yesus Masiah. Biarlah yang ada dalam diri mereka yang kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai, sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibanding anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, sebentar kami merenungkan Jafar Elohim-Mu, urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasalah pikiran kami, berbicara ya Ruach Kodes, karena kami siap mendengarkan Jafar Elohim-Mu demi nama Adonai Yesus Masiah. Amin. Ya, anak-anak sekolah Sabat bisa ke ruangannya, dan tolong hanya 1-2 orang yang nunggu, yang lainnya bisa masuk. Ya. Shalom Alehim. Apa kabarnya? Anak Tuhan, kita itu, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan dengarkan Jafar Elohim yang hari ini saya beri judul yaitu yang lemah dikuatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, benar nggak bahwa yang lemah itu dikuatkan? Kenapa saya kasih background gambar ini gajah dan juga semut, Saudara?
Karena seringkali saudara bahwa gajah ini diidentikan adalah binatang yang kuat dan perkasa luar biasa. Sedangkan kalau semut itu binatang yang sangat kecil, yang mungkin diinjek saja sudah mati saudara. Tetapi saudara, apakah benar bahwa gajah itu pasti selalu kuat saudara? Sedangkan semut ini tidak. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dulu saya waktu kecil sering dengar dongeng kalau gajah itu kalah sama semut kalau semut masuk ke telinganya gajah, katanya seperti itu. Tapi saya belum pernah membuktikan. Nah, yang kita garis bawahi bahwa yang lemah ini yang dikuatkan. Kenapa bisa yang lemah yang dikuatkan saudara? Ada orang yang lemah nih, orang yang lemah itu yang dikuatkan. Kenapa saudara? Karena kalau yang merasa kuat sudah tidak membutuhkan bantuan. Karena kalau orang itu sudah merasa saya kuat, saya itu hebat, nggak perlu dibantu. Apa yang harus dibantu? Yang dibantu itu adalah orang yang lemah. Makanya kalau di Indonesia, di negara kita ini saudara, ada misalnya bantuan. Nah, ada bantuan dari pemerintah. Yang dibantu itu yang lemah saudara. Artinya yang memang membutuhkan. Kalau seandainya ada orang punya rumahnya bagus, punya kendaraannya bagus, punya mobilnya bagus, tanahnya luas, mungkin peternakannya banyak, dia menerima bantuan, artinya mentalnya itu bukan mental orang yang kuat saudara, tetapi memang lemah. Karena selalu membutuhkan bantuan. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, orang yang lemah, yang dikuatkan, yang membutuhkan kekuatan itu orang yang lemah. Sedangkan orang yang sudah merasa kuat, dia tidak membutuhkan bantuan. Jadi kalau ada orang yang sebenarnya lemah juga, tapi merasa kuat, dia tidak dibantu, nggak boleh ngeluh. Sebenarnya ada orang yang memang lemah, butuh bantuan, tapi karena dia merasa kuat, sehingga tidak merasa bantuan. Dan saat tidak dibantu nggak boleh mengeluh saudara. Saya memberikan satu contoh. Saudara pasti tahu ini saudara, ya. Nah, lihat. Nah, saudara tahu ini siapa? Nah, ini Jack Ma saudara, ya. Kenapa banyak orang yang tidak dianggap? Banyak orang tidak dianggap, tidak pandai. Wis ora dianggap, tidak pandai, tidak berhikmat, dan orang biasa dianggapnya biasa. Tetapi justru malah Elohim pakai menjadi orang yang luar biasa. Tapi justru Tuhan pakai luar biasa. Kalau saudara tahu, ini adalah Jack Ma. Jack Ma itu adalah salah satu orang terkaya di Tiongkok. Salah satu dari sekian banyak orang. Saudara tahu masa kecilnya, dia sangat miskin, sangat gak ada saudara, sangat susah. Saudara bayangkan kehidupannya waktu masa kecil. Tetapi kalau saudara tahu, saat dia itu sudah dewasa, dia menjadi salah satu orang yang disegani, orang terkaya di Tiongkok saudara. Kenapa bisa seperti itu saudara? Kenapa dia bisa menjadi orang-orang yang hebat? Karena kitab suci nggak pernah salah tulis, Dakwah Elohim nggak pernah salah tulis. Kenapa banyak orang yang tidak dianggap? Ada orang yang dikecilkan nggak dianggap. Ada orang yang tidak pandai, pinter saja nggak. Kalau saudara melihat, dulu ada Ibu Menteri kita, Ibu Menteri Kelautan, siapa? Susi. Ibu Susi. Sekolahnya sampai apa? SMP saudara. Tetapi pilot-pilot yang kerja sama dia, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, itu orang-orang sarjana, orang-orang yang hebat, yang tadinya dianggap waktu ada pameran pesawat, saudara, dia nggak dianggap. Wis tatonya banyak, duduknya biasa, ibu gaul, saudara, masih rokok, saudara. Tetapi begitu ada pameran, dia bisa beli beberapa pesawat sekaligus. Kadang orang nggak nyangka, saudara, melihat casingnya saja, wah orang ini hebat. Waktu saya kecil dulu pernah di daerah Kopeng ini, saya nggak tahu, ada orang yang beli mobil ke Salatiga atau di mana, pokoknya ada. Terus nggak dianggap sama si resepsionis, sama salesnya, karena pakaiannya biasa saudara, pakaiannya biasa.
beli mobil, nggak dianggap, nggak dilayani. Tetapi begitu dia ngeluarin tasnya, orang bingung karena satu plastik isinya uang semua, saudara. Dan orang bisa kagum kaget. Nah, kadang orang melihat itu. Nah, sama dunia. Dunia seringkali orang melihat itu dari luarnya. Wah, ini orang hebat, orang baik dan segala macam. Sedangkan orang biasa tidak dianggap. Kitab suci mencatat juga yang sama. Kenapa orang yang tidak dianggap, orang yang tidak pintar, orang yang tidak dianggap berhikmat, dan orang itu biasa justru dia yang dipakai Tuhan oleh dengan luar biasa. Kita akan lihat. Saya memberikan beberapa contoh yang pernah saya sampaikan di tempat ini pula. Saya hanya mengopi ulang. Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah Yosef. Yosef bin Yakub atau Yosef anaknya Yakub, saudara, yang dibuang oleh saudara-saudaranya, justru dia menjadi penyelamat keluarga dan generasinya. Dia yang dibuang, dia yang dikucilkan, dia yang dijadikan budak. Tetapi justru melalui Yosef, seluruh keluarga dan generasinya diselamatkan, saudara. Kadang orang tidak menganggap dia itu siapa. Sampai Farao atau Firaun menjuluki dia itu Sabnat Paneah, yang artinya penyelamat dunia. Bukan hanya penyelamat Mitsrayim, tapi penyelamat dunia, saudara. Kenapa bisa seperti itu, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh? Padahal dia tidak dianggap. Kita lihat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam kitab suci, di dalam kitab, kita baca dulu di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal yang ke-45. Bereshit pasal 45 ayat 4 dan 5. Saya bacakan, sudah menyimak. Lalu Yosef berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Aku mohon, mendekatlah kepadaku." Ini Yosef ngomong sama saudara-saudaranya saat dia beli makanan. Dan mendekatlah mereka. Kemudian dia berkata, "Akulah Yosef, saudaramu yang kamu jual di Mitsrayim." Kalau seandainya itu terjadi di sekarang, kira-kira saudaranya ketakutan nggak? Pasti sangat takut, gemeter. Karena orang yang pernah dianiaya, orang yang pernah dijual, orang yang pernah dijadikan budak, menjadi pemimpin yang hebat. Kemudian apa yang dilakukan Yosef, saudara? Kalau itu terjadi di dunia sekarang, orang akan bilang gini, lihat nih, pembalasan telah tiba. Waktunya telah tiba nih, ya. Benar-benar waktu dendamku sudah terbalaskan, siap. Pasti gitu. Tetapi Yosef tidak, saudara. Dia katakan apa? Ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersedih hati, dan jangan pula menyalahkan diri sendiri, bahwa kamu telah menjual aku ke sini. Ini hebat. Yosef hebat. Kamu jangan nyalahin diri kamu sendiri. Kalau itu terjadi di dunia sekarang, orang akan bilang, salah kamu sendiri. Ngapain dulu buang aku? Ngapain kamu jual aku? Pasti begitu. Tapi Yosef tidak. Justru Yosef menguatkan saudara-saudaranya. Dia katakan, jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan bersedih hati. Nggak usah sedih. Jangan dikatakan menyalahkan diri sendiri. Yang karena kamu telah menjual aku ke sini. Dikatakan, karena untuk menyelamatkan kehidupanlah Elohim menyuruh aku. Dia standarnya bukan manusia, tapi standarnya Elohim. Justru karena itulah aku untuk menyelamatkan kamu. Karena Elohimlah, karena untuk menyelamatkan kehidupanlah Elohim menyuruh aku. Jadi standarnya itu Tuhan. Kalau saya mengalami aniaya, saya dibuang, saya nggak dianggap. Karena Tuhan punya rencana yang baik buat saya. Amin. Amin. Itu yang dilakukan oleh Yosef, saudara. Kemudian kita lihat contoh yang kedua, ya. Nih, saudara perhatikan. Jadi Yosef menjadi orang yang hebat, yang tadinya tidak dianggap. Saudara kan tahu, waktu Yosef datang setelah dia mencari kakak-kakaknya, kakaknya ngomong apa, saudara? Tuh, tukang mimpi sudah datang. Saudara bayangin, dia mimpi, dia ceritakan karena dia yakin dengan mimpinya. Terus orang bilang, tuh, tukang mimpi sudah datang. Artinya sangat dikecilkan, sangat tidak dianggap. Tetapi justru Yoseflah yang jadi penyelamat. Kemudian contoh yang kedua adalah Mose. Ya, Mose yang penat lidah, artinya tidak fasih ngomongnya. Ya,
justru dijadikan pemimpin untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mitsraim. Seorang pemimpin itu harusnya fasih, gagah, pinter. Coba saudara, kalau seandainya saya khotbah di sini, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita kumpul, saudara jelas ya? Saya yakin khotbah saya bukan menjadi sesuatu yang berwarna, tapi masih akan ketawa, Pak melucu ngomongnya, betul kan? Dia akan bilang aneh nih, ini bu, potong ini bu, masih bingung saudara, pasti aneh. Saudara bayangin si Mose itu tidak lancar ngomongnya, tetapi justru Yahweh pakai dia, saudara, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Amin. Artinya kenapa saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa saja. Mungkin fisiknya Mose, tapi juru bicaranya Harun saudara, kakaknya. Amin. Bisa saja pakai siapapun. Saudara lihat ya, di dalam kitab Shemot atau Keluaran 4 ayat 10. Kita lanjutkan. Keluaran 4 ayat 10. Namun dikatakan, namun Mose berkata kepada Yahweh, oh Tuhan, aku ini bukanlah seorang yang pandai bicara. Artinya nggak pinter ngomong, penat lidah, mungkin ngomongnya nggak lancar, saudara. Seorang yang nggak pandai bicara dahulu pun tidak, juga sebelumnya. Bahkan sejak engkau berfirman kepada hambamu ini pun tidak. Sejak engkau berfirman, aku ini nggak pinter ngomong. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Penat lidahnya, ngomong itu kaku, istilahnya gitu saudara. Coba saudara ngomong lancar saja, kalau pas sariawan lancar nggak ngomongnya? Saudara ngomong saja mungkin akan sakit dan ngomongnya nggak enak. Mose begitu saudara. Tetapi kata, lalu berfirmanlah Yahweh kepadanya, siapakah yang menetapkan mulut bagi manusia? Atau siapakah yang menetapkan seseorang bisu atau tuli, atau melihat atau buta? Apakah bukan aku Yahweh? Artinya kalau sudah Yahweh yang berfirman, manut. Amin. Harusnya disuruh begitu. Dan sekarang pergilah dan aku beserta mulutmu, dan akan mengajar engkau apa yang harus kukatakan. Tuhan yang ngajar. Amin. Bagaimana cara ngomong, bagaimana cara menjadi pemimpin. Bayangkan satu orang Mose bisa memimpin ribuan bahkan ratusan ribu orang di Israel untuk keluar dari Mitsraim, saudara. Bagi saya sesuatu yang luar biasa, hal yang kecil. Orang yang mungkin nggak nganggep bahkan dirinya sendiri pun nggak pede. Mose itu nggak pede dengan mulutnya sendiri, tetapi Bapa Yahweh mau pakai luar biasa. Amin. Yang lemah itu yang dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga kita lihat Yefta. Yefta itu orang buangan, bahkan sampai menjadi kepala rampok, saudara. Tapi justru dijadikan pemimpin dan hakim bangsa Israel. Dia sudah diusir, tidak dianggap, tetapi justru Yefta yang dicari untuk menjadi hakimnya di Israel. Di dalam kitab Shoftim atau Hakim-Hakim 11, kita lihat secara singkat aja ya. Shoftim atau Hakim-Hakim pasal 11 ayatnya 1 sampai dengan yang ke-11. Perhatikan. Dan Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi dia anak seorang pelacur, dan Gilead memperanakkan Yefta. Istri Gilead juga melahirkan anak-anak lelaki baginya, dan ketika anak-anak istrinya ini tumbuh dewasa, mereka mengusir Yefta. Orang yang sudah diusir. Bayangan orang yang diusir artinya orang yang ditolak dan sudah tertolak, saudara. Dan mereka mengusir Yefta, kata mereka, engkau tidak akan mendapat warisan dalam keluarga ayahmu, karena engkau anak dari wanita lain. Tidak dianggap, diusir, saudara. Maka Yefta lari dari hadapan saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana orang-orang Dursila, perhatikan, di sana orang-orang Dursila berkumpul kepada Yefta, dan mereka pergi keluar bersama-sama dengan dia. Dan terjadilah setelah beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan terjadilah ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, para tua-tua Gilead menjemput Yefta dan dikatakan dari tanah Tob. Giliran ke pojok kayak nyari, tadinya ngusir, saudara.
Sekarang Bilam butuh, cari Yefta. Perhatikan ya. Dan mereka berkata kepada Yefta, datanglah dan jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Namun Yefta berkata kepada para tua-tua, bukankah kamu sendiri yang membenci aku dan mengusir aku keluar dari rumah ayahku? Mengapa kamu sekarang datang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Terus kemudian para tua-tua Gilead itu berkata kepada Yefta, sebab alasan ini kami memang datang kembali kepadamu. Sekarang berangkatlah bersama kami dan berperang melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead yang tadinya dibuang menjadi ekor, tidak dianggap menjadi seorang kepala yang hebat. Amin. Nggak dianggap. Orang akan lihat, ini bibit bobotnya nggak bagus. Yefta anak wanita lain wis diusir, nggak dapat warisan. Tetapi justru saudaranya membutuhkan Yefta. Dia yang diangkat menjadi pemimpin, saudara. Terus, dan Yefta berkata kepada para tua-tua, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Yahweh menyerahkan mereka kepadaku, apakah aku akan menjadi kepala atas kamu? Lalu para tua-tua Gilead berkata kepada Yefta, Yahweh akan menjadi saksi di antara kita. Tentulah kami akan berbuat seperti katamu itu. Saudara, demi Yahweh, sampai ditunjukkan memang butuh. Nah, kadang orang pas butuh seperti itu, saudara, merengek. Maka Yahweh ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat ia menjadi kepala dan panglima mereka. Dan Yefta mengucapkan seluruh perkataannya di hadapan Yahweh di Mispa. Nah, saudara, ini orang buangan, orang yang tidak dianggap, yang dianggap kecil, dipandang sebelah mata. Tetapi justru Yefta diangkat menjadi pemimpin bagi mereka. Contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Ya, contoh yang keempat adalah Daud. Daud yang dikecilkan dan diremehkan oleh saudaranya. Justru Daudlah yang bisa mengalahkan Goliat. Yang lainnya takut semua. Saudara yang dikasih oleh bapaknya, bayangkan si Daud, saudara, yang tidak dianggap. Saudara yang dikasih oleh waktu bapaknya ngomong sama Daud, saudara, ini kalau kita baca di pasal 1 Samuel pasal 17 itu ayatnya 1 sampai 45 ceritanya. Panjang, makanya nggak saya bacakan karena terlalu panjang durasinya. Tapi intinya, waktu peperangan antara orang Israel dan orang Filistin terjadi, kemudian bapaknya si Isai ngomong, Daud, nih antar makanan nih sama kakak-kakakmu yang sedang berperang. Karena dia orang yang taat sama orang tuanya, dia berangkat bawa makanan, ngirim makanan sudah buat saudara-saudaranya. Tetapi apa yang terjadi? Saat dia berangkat ke situ ngantar makanan, justru kakak-kakaknya malah melecehkan dia. Dikatakan, ngapain kamu kesini? Saya tahu kedegilan hatimu. Aku tahu kedegilan hatimu. Karena engkau kesini untuk melihat perang. Bukankah kamu itu disuruh menggembalakan kawanan domba milik ayah kita yang hanya 3 ekor? Artinya kan sangat dikecilkan, dilecehkan. Dia datang, sudah saya ini gur gembala. Gembalakan cuma 2-3 ekor kambing, kok lihat perang? Ini kan dikecilkan, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Saat Goliat tampil, justru kakaknya menjadi seorang pengecut yang takut semuanya, termasuk Raja Saul. Lari semua takut, saudara. Dan siapa yang tampil menjadi seorang pahlawan, saudara? Yaitu Daud, saudara. Dia mengambil 5 batu licin dan dipakai untuk menjatuhkan Goliat, hanya membutuhkan 1. Karena bersama Bapak Yahweh, dia menjadi seorang pahlawan yang hebat. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, justru Daudlah yang dikecilkan, tetapi Daudlah yang menjadi pemimpin atas mereka, saudara. Dan akhirnya termasuk Saul yang nguber si Daud untuk dibunuh, justru Daudlah yang menggantikan Saul. Kadang orang yang justru dibenci, membenci, kalau orang itu tunduk dan taat sama Tuhan, Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Amin. Saudara, tadinya nggak dianggap, tadinya dicari-cari kesalahannya, diuber-uber kesalahannya sama Saul, tapi justrulah saat Saul mati yang menggantikannya Daud.
bukan yang lain. Makanya kalau saudara punya sesuatu masalah, lapor saja sama sang penguasa alam semesta. Amin. Kepada Bapa Yahweh. Nanti dia yang sanggup membalikan keadaan. Amin. Gak perlu takut, gak perlu apapun yang kita alami. Kita lanjutkan saudara. Ya. Jangan pernah berkecil hati karena Abba Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach bisa memakai siapapun untuk menjadi alatnya. Jadi jangan pernah kita berkecil hati, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak siap melayani, saya nggak kuat, saya nggak sanggup. Dan jangan pernah berkecil hati. Kenapa saudara? Karena Bapa Yahweh sanggup memakai siapapun. Saudara bayangkan waktu seleksi pemilihan calon raja di Israel. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu pertama kali lewat kakak-kakaknya David, saudara, apa yang terjadi? Yahweh berfirman sama Samuel, ngomong apa? Jangan, aku sudah menolaknya, bukan itu. Sampai yang terakhir katakan apa saudara? Siapa yang harus? Masih adakah saudaranya yang dia masih? Dan David tampil, dia masih imut, kemerah-merahan wajahnya, tampan, matanya elok, matanya indah. Dan Bapak Yahweh urapi dia karena dialah orangnya. Amin. Manusia kadang melihat figurnya, wah hebat. Sama dengan dalam dunia ibadah. Coba KKR akan datang yang khotbah ini, yang digambar-gambarkan luar biasa pendetanya. Harusnya yang lebih diutamakan adalah Tuhannya. Amin. Amin. Yeshua HaMashiach, karena dia adalah sang penyembuh yang luar biasa. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ini yang terjadi saudara. Makanya jangan pernah berkecil hati, jangan pernah minder, jangan pernah takut. Kalau saudara lihat nanti baca seperti yang dialami oleh Jackman. Dulu siapa yang menganggap dia? Tetapi sekarang semuanya orang hormat. Bahkan dia pergi selalu dikawal orang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini satu hal yang luar biasa. Kadang orang itu, ini saya kasih tahu, ada orang yang hanya melihat itu luarnya, saudara, tapi tidak pernah melihat aslinya kayak apa. Saudara yang dikasih oleh Bapak, kita lihat lanjutnya ya. Jangan pernah berkecil hati. Yang pertama, hikmat dan pengertian itu bisa dianugerahkan kepada orang yang biasa. Hikmat dan pengertian itu bisa diberikan oleh Bapa Yahweh kepada orang yang biasa, seperti kita khususnya. Contohnya tentang nama Abba Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach. Kenapa? Dulu jujur saudara, waktu saya ikut seminar di kota-kota besar, selalu orang bilang begini, banyak pendeta bilang begini. Orang-orang pada bilang begini, sudah dikasih oleh Bapak. Bilangnya begini, jangan disampaikan nama Yahweh, karena nanti banyak orang-orang yang tidak tahu, orang awam tidak mengerti. Ini yang terjadi saudara yang dikasih oleh Bapak. Jangan disampaikan, nanti orang pada nggak ngerti. Tapi buktinya kita nggak pernah sekolah teologi, betul nggak? Kita ada di desa, di dusun, tetapi Bapak Yahweh kasih hikmat buat kita. Amin. Bisa mengenal kebenaran Bapa Yahweh Elohim luar biasa saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, inilah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lihat, hikmat dan pengertian itu bisa dianugerahkan kepada orang biasa seperti kita, khususnya nama Yahweh. Sedangkan banyak orang yang sekolahnya hebat-hebat, untuk mengenal nama Bapa Yahweh saja tidak bisa, tidak mau menerima. Saudara tahu gambar ini saudara? Gambar ini adalah sebuah kisah sebuah kisah di mana waktu itu Yeshua itu menyembuhkan orang sakit di Gedara. Dan saat dia menyeberang naik perahu saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, di situ ada orang gila. Dan saat ada orang gila itu saudara, Yeshua katakan, ada apa? Waktunya belum tiba. Dan jumlahnya berapa? Dikatakan orang yang kerasukan legion ini ribuan. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Saudara yang dikasih, justru begitu orang ini sembuh, dia cerita ke kampung-kampung sampai ke Dekapolis. Dia cerita-cerita siapa yang menyembuhkan dia, Yeshua. Tuhan bisa pakai mantan orang gila, bekas orang yang dianggap gila, orang yang kerasukan jahat, roh jahat, tapi Tuhan bisa pakai dia untuk memberitakan kebenaran Bapa Elohim. Amin. Jadi Tuhan itu bisa pakai siapa saja. Makanya jangan pernah melihat casingnya, jangan pernah lihat orangnya. Wah, ini kayaknya kok nggak yakin nih saya lihat. Ini kayaknya orangnya biasa nih. Tapi begitu dia pimpin pujian, ternyata urapannya dahsyat luar biasa.
Kayaknya biasa, tapi pas menyampaikan daftar Elohim, ternyata urapannya luar biasa. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kita lihat ayatnya, perhatian ya. Lukas 10 ayat 21. Di situ dikatakan, Be'et hahi alats elef Yeshua beruah kodes, wa yomer odeka afi adona samayim, wa haaret ki histarta et eleh mekhamim, ufno unfonim, Wagilita otam olamim akhir afiken rasita atah. Pada saat itu Yesua bersukacita dalam ruah kodes dan berkata, Aku mengaku kepadamu ya Bapa Tuhan atas langit dan bumi, karena Engkau telah menyembunyikan hal-hal ini dari orang-orang berhikmat dan orang-orang pandai, dan Engkau telah menyingkapkan kepada anak-anak, justru kepada orang yang dianggap berhikmat, orang pandai tertutup. Tetapi kepada anak-anak sebanyak daftar Elohim disingkapkan. Amin. Dan dikatakan, benar Bapa, karena demikianlah yang berkenan di hadapan Engkau. Artinya kadang orang-orang yang pinter malah nggak ngerti, tapi Tuhan bisa menyingkapkan kepada anak-anak. Amin. Kepada kita yang kadang tidak dianggap, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ini satu hal yang luar biasa. Yang kedua, saudara. Orang yang tidak dianggap dan lemah justru dapat mengalahkan orang yang merasa pintar dan kuat. Makanya jangan sok pintar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang tidak dianggap dan lemah justru dapat mengalahkan orang yang merasa pintar dan kuat. Istilahnya itu, anak seperti ini bisa mengalahkan raksasa yang hebat, saudara. Contoh, Goliat, Daud bisa mengalahkan Goliat. Yefta bisa menjadi pemimpin banyak orang yang membuang dia. Yosef menyelamatkan keluarga dan generasinya, bahkan seluruh dunia dan Mitzrayim, saudara. Mose menjadi pemimpin yang hebat di tengah saudara-saudaranya Bani Israel yang tadinya mungkin dia nggak percaya diri. Tuhan bisa pakai siapa saja. Makanya seringkali kadang kita ini cuma melihat, wah itu orang itu hebat, banyak casingnya. Harusnya kita tahu. Makanya jangan pernah kita berbicara, ngomong sih sebelum kita itu tahu faktanya. Amin. Kita pikir dulu, cerna dulu. Makanya kalau ada daftar Elohim disampaikan, direnungkan dulu. Kalau ternyata ini bertentangan, ya nggak usah diterima, betul nggak? Jangan belum baru diceritain nama Yahweh itu sesat. Padahal belum dipelajari, saudara. Nah, seringkali orang cuma lihat luarnya, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya dikirimin video. Yang kirimin saya itu Mas Yayat. Tadinya saya sibuk gak buka-buka, tapi pas tak lihat ternyata videonya ini sangat bagus. Video itu sangat pendek, cuma berapa menit, paling 4 menit gak ada. Tulisan-tulisan isinya, yaitu sebuah kisah orang di kereta, saudara. Pas saya baca, wih, ini ternyata bagus, membuka pola kita luar biasa. Apa itu videonya, saudara? Sekali waktu, saudara, ada orang naik kereta. Dan orang naik kereta ini bersama anaknya yang sudah remaja. Artinya anak remaja ya berarti sudah SMP atau SMA. Kemudian, saudara, ya umurnya belasan tahun lah, 15-16 tahun. Kemudian di depannya itu ada seorang remaja juga, anak muda yang mungkin sudah gagal lah istilahnya, sudah tahu. Nah, sekali waktu, saudara, saat dia naik kereta, si anak muda ini yang sama papanya bilang gini, wah, lihat ini, semua pohon-pohon itu lari ke belakang. Kan dia duduk. Lah kalau naik kereta kan pohonnya mesti lari ke belakang, betul gak? Pohonnya lari ke belakang. Wah, dia terus bilang, oh iya, bagus ya, bagus. Nah, si anak muda yang sudah tahu tadi bilang, ini orang sudah remaja, tapi kelakuannya seperti anak kecil. Gitu loh, saudara. Dia menganggap orang ini seperti anak kecil. Kemudian dia melewat lagi, lupa lihat tuh, awannya mengikuti kita. Lah kalau awan kan terus jalan terus tuh. Wah, seperti itu. Loh, ini saya bocah. Akhirnya yang anak muda ini berkata sama bapaknya, Pak, sebaiknya bapak ajak anak bapak ini ke dokter. Mungkin dia membutuhkan sesuatu dari dokter. Kenapa? Karena anak ini sudah remaja, tetapi kelakuannya seperti anak kecil. Kemudian bapaknya ngomong apa, saudara? Perhatikan baik-baik. Bapaknya ngomong begini,
ini saya baru dari dokter, nak. Anak saya ini buta sejak lahir. Dan setelah pulang dari dokter ini pertama kali dia bisa melihat. Saudara, kira-kira orang yang tadi ngejas orang itu kayak apa, saudara? Bagi saya seperti kalau saya itu seperti saya dipukul, saudara. Kadang kita hanya melihat orang dari luar yang kita nggak kenal, ngomong sih, menghakimi dulu, mencela dulu, tapi tidak tahu aslinya seperti apa orang itu, saudara. Dia katakan saya baru dari dokter dan anak saya ini buta sejak lahir, baru kali ini. Wajar. Bayangin remaja dia tidak pernah melihat, begitu dia melihat kaget saking senangnya. Tetapi kadang orang tidak pernah melihat orang itu seperti apa. Saya melihat video itu bagi saya sendiri itu menggugah. Artinya mungkin saya pernah mengalami seperti itu, Tuhan. Seringkali saya cuma ngomong hal yang buruk sama orang, tapi saya tidak pernah melihat. Saudara, banyak saya lihat kalau di Facebook banyak orang yang saling hujat satu dengan yang lain. Padahal sekali lagi kita mencela saja itu sudah berdosa, saudara. Ini banyak orang, ada yang Bapak pendeta meninggal, ucapannya kanan kiri, mencela sini. Saya enggak. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, lebih baik diam. Amin. Daripada kita ngomong tapi menyakiti hati orang lain. Paham, saudara? Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak ya, perhatian, justru yang tidak dianggap. Seringkali kita tidak menganggap orang, mengecilkan orang siapa dia, tetapi justru dia dapat mengalahkan orang yang hebat. Perhatikan, waktu Yesua 12 tahun dia ada di Bait Suci, sama ahli-ahli kitab dia bisa berdialog, bisa berdebat, dan dia bisa mengalahkannya. Sampai orang terheran-heran, saudara. Padahal kalau di Israel sana ada namanya bar mitzvah, ada akil balik. Orang itu bisa suruh baca kitab, nanti baru ini, oh ini sudah akil balik, baru ketahuan. Tapi Yesua sudah bisa bertanya jawab sama ahli-ahli kitab, saudara. Saya bersyukur kehadirat Udula Yahweh di tempat ini. Mungkin kita tidak dianggap, tetapi untuk kebenaran kita mau terus belajar. Amin. Kalau untuk ditanya orang tentang nama Bapak Yahweh, Yesua, hari raya apapun, kita sudah menguasainya. Amin. Banyak orang yang baru belajar, banyak baru orang yang ingin tahu saja sulit karena menutup diri. Makanya saudara, kita banyak belajar hal-hal yang luar biasa. Saya senang, saudara, apalagi sejarah, termasuk kayak di Indonesia itu sejarah. Kadang saya kalau malam lihat YouTube, oh sejarahnya kerajaan ini dari awalnya kayak apa, siapa yang mendirikan. Saya senang. Kenapa, saudara? Karena banyak pengetahuan yang didapatkan, saudara. Oh ternyata banyak hal yang Tuhan selain daftar Elohim, saudara kasih Bapak. Kita lihat ayatnya, ya, 1 Korintium atau 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Ki haptayim be'eni haolam bakar bam Elohim hekaklim et hakakamim urfe hayadim be'eni haolam bam bakar lahaklim et haeitanim. Yang artinya akan tetapi Elohim memilih mereka yang bodoh bagi dunia. Kenapa Tuhan malah memilih yang bodoh bagi dunia? Supaya dia dapat mempermalukan yang berhikmat. Dan Elohim telah memilih mereka yang lemah bagi dunia, yang dunia anggap lemah, supaya dia dapat mempermalukan mereka yang kuat. Artinya Tuhan kenapa memilih yang kadang kita tidak dianggap, saudara? Karena kalau orang yang sudah merasa benar tak butuh Tuhan, dia merasa saya kuat tidak membutuhkan Tuhan. Orang yang sudah merasa kuat saya tak butuh Tuhan. Orang yang merasa pintar tidak butuh belajar. Kalau orang mau terus belajar pasti akan semakin diperlengkapi. Tapi kalau orang yang sudah tidak mau belajar karena dia sudah merasa pintar, aku pintar, terus kamu jangan ngajarin saya deh. Coba kalau sampai misalnya nama tujuan saya, jangan ngajarin saya udah tahu, saya udah belajar. Pintu belajarnya dia tertutup. Karena orang sudah merasa saya bisa. Harusnya kita terus belajar supaya banyak hal dapat Elohim dibukakan. Amin. Jadi saudara dikasih Tuhan, terus makanya dikatakan Tuhan bisa pakai yang dunia nggak anggap. Artinya dunia itu nggak anggap Tuhan bisa pakai siapapun. Kita lihat, perhatikan selanjutnya saudara ya. Dunia itu memiliki ukuran yang berbeda dengan Tuhan, dengan Elohim. Jika dunia melihat kecakapan atau kefasihan dan jabatan dunia, orang kan selalu yang dilihat itu cakepnya, kecakapan tuh, wah bodinya bagus, bentuknya luar biasa, fasih nak ngomong luar biasa, terus apa kecakapan bener
terus jabatannya tinggi di dunia. Elohim melihat hati dan kebenaran. Amin. Coba perhatikan, saudara-saudaranya David gagah luar biasa. Tetapi Yahweh bilang, aku menolaknya. Bukan itu, karena manusia yang melihat luarnya, tetapi aku melihat hatinya. Amin. Dia melihat hatinya David. Apakah David itu tidak pernah buat kesalahan? Buat kesalahan. Tetapi Tuhan melihat hati bagaimana ketulusannya. Amin. Saat salah orang mau mengakui kesalahan, Elohim bisa memakai apa yang dianggap lemah oleh dunia untuk mempermalukan orang yang berhikmat menurut ukuran dunia. Jadi Tuhan bisa pakai siapa saja, saudara. Oleh sebab itu jangan pernah takut dan berkecil hati melihat masa depan. Apabila Yahweh Elohim Yeshua Masiah di pihak kita dengan terus taat dan setia melakukan kebenaran dalam Elohim, maka kita akan menaklukkan dunia. Amin. Jadi selama ini, saudara, ya, Elohim di pihak kita dan kita terus taat, maka kita akan menaklukkan dunia. Amin. Amin. Bisa merubah segala sesuatu. Yang penting kita taat dan setia. Karena Tuhan bisa pakai siapapun, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jujur saya dulu nggak pengen jadi gembala, jadi pelayan Tuhan, jadi pendeta gitu. Kalau pilih ya janganlah. Kalau suruh memilih dulu, saudara. Tetapi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, Tuhan bisa pakai siapa saja. Dan kalau kita mau taat, Tuhan bisa pakai dengan kedahsyatan yang luar biasa. Semalam saya sampaikan tentang melarikan diri. Yona itu sudah diutus, tetapi karena dia melarikan diri dari Tuhan, justru semakin menjauh. Dan menjauh justru muncul masalah baru, saudara. Padahal begitu Yona ngomong, seluruh Niniwe bertobat. Amin. Kalau Tuhan sudah berbicara, itu pasti diperlengkapi dengan hal luar biasa. Amin, saudara. Jadi yang lemah itu dikuatkan. Kenapa yang lemah dikuatkan? Karena yang lemah membutuhkan pertolongan. Amin. Tapi kalau orang sudah merasa kuat, ya gimana mau nolong? Dia udah merasa kuat kok. Betul nggak, saudara? Jadi kalau saudara dikasih oleh Bapak Yahweh, saya tadi siang sambil habis dari lewat itu lihat video di YouTube. Saya pikir video ini juga bagus. Ada sebuah kisah orang yang suka membantu, saudara. Suami ini suka membantu saudaranya, sering membantu, saudara. Butuh apa dibantu, bahkan kalau ada event dia duluan. Sekali waktu, saudara yang dikasih Tuhan, si suaminya ini kecelakaan dan kakinya nggak bisa jalan sampai berbulan-bulan, sehingga yang jadi tulang punggung jelas istrinya. Tapi saat istrinya datang ke rumah keluarganya, terjadi kehilangan uang sampai 2 juta, saudara. Kemudian keluarga ini datang rame-rame ke tempat kakaknya yang sakit tadi, yang sakit. Sampai rumahnya dibuka-buka karena dia telah dianggap mencuri karena lagi susah. Kemudian si kakaknya bilang gini, saya tidak pernah mencuri. Sesulit apapun yang saya alami, saya akan lakukan. Dan kakak iparmu ini, dia bekerja dengan tulus untuk merawat saya. Kebiasaan orang saat mampu, wah disanjung, tapi saat jatuh orang meninggalkan, bahkan istrinya pun meninggalkan, tapi dia tidak. Saudara tahu apa yang dilakukan? Dia peluk keluarganya itu, kakaknya, dia bilang, saya minta maaf karena selama ini dibutakan hanya karena uang yang hilang, padahal yang ambil bukan dia, saudara. Dia katakan apa? Nih saya bantu gantian, dia kasih uang yang banyak, masing-masing 3 orang keluarganya ngasih uang semuanya. Kalau susah bilang sama saya. Itulah keluarga. Sama dengan gereja kita, saudara. Satu sakit harusnya yang lain mendoakan. Amin. Amin. Karena kita ini keluarga dalam Yeshua Masiah. Bukan begitu sakit syukur. Wis dikasih tahu sih, wong ibadah malah nora ibadah. Enggak gitu, saudara. Harusnya kita bilang, kita doain. Nanti nak sehat berangkat ya. Amin. Amin. Saling mendoakan saat saudaranya jatuh, itu diangkat, saudara. Yang kita lihat itu kebaikannya. Amin. Yosef selalu melihat kebaikan saudaranya karena dia standarnya Elohim. Amin. Yang paling terakhir, saudara bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama, yuk. Yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tidak menjadi sombong saat diberkati, dan tidak menjadi angkuh di saat memiliki kekuatan, namun tetap rendah hati karena kita akan selalu membutuhkan pertolongan apa Yahweh Elohim bersama Yeshua Masiah. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan.
kita akan duduk sehidangan dengan Tuhan. Kita worship singer, saya akan maju ke depan. Kita angkat satu pujian untuk masuk dalam hadirat Bapa yang lebih dalam lagi. Ya, kita angkat satu pujian untuk kita masuk dalam hadirat Bapa yang lebih dalam lagi. Kita angkat pujian yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkati. Yang lemah dikuatkan.